warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Acara sensasi kita, sering sarana informasi kita, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang pada hari ini Senin tanggal 20 Juli 2020 dimulai. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, yang kami hormati segenap pejabat struktural maupun fungsional di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, yang kami hormati rekan-rekan aparatur sipil negara dan pramugari di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon ridhonya, marilah acara kita awali bersama dengan membaca suratul Fatihah. Littibaa mardatillah wa ala niyatis shalihah. Al-Fatihah. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, yang kami hormati Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, yang kami hormati Bapak-bapak pengawas, dan yang kami hormati Bapak-bapak Kepala KUA dan para ASN di Kementerian Kantor Urusan Agama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, dan para pramugari yang berbahagia. Marilah kita pertama-tama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita senantiasa mendapat hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, marilah kita sampaikan salat salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita senantiasa mengharapkan syafaatnya di besok hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya
mohon izin untuk menyampaikan yaitu bacaan Al-Quran dan terjemahannya, yaitu surat Al-Buruj mulai ayat 17 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul junud Fir'auna wa Samud balilladzina kafaru fi tawdid wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Terjemahnya dari ayat 17. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara atau penentang, yaitu Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Kosakata Lauh Al-Mahfuz dalam kurung Al-Buruj. Lauh artinya papan, Mahfuz artinya yang terjaga. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sudah berada dalam Lauh Mahfuz. Pada Lauh Mahfuz tertulis semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi di alam semesta ini. Lauh Mahfuz juga disebut dengan Ummul Kitab dalam kurung Ar-Roh, atau induk dari kitab yang menjadi rahasia Allah di alam semesta ini. Hakikat dari Lauh Mahfuz tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, karena merupakan hal yang gaib yang hanya Allah saja yang mengetahuinya. Munasabah. Pada ayat-ayat yang lalu Allah menerangkan tentang azabnya yang berat bagi orang-orang kafir. Juga dijelaskan tentang kekuasaan Allah yang sempurna untuk mengukuhkan janji dan azabnya pada ayat-ayat berikut ini. Allah menerangkan tentang perbuatan orang-orang kafir kepada Nabi dan pengikutnya, seolah-olah dengan peristiwa-peristiwa itu Allah menyuruh nabinya supaya tetap berlaku sabar dan tentram. Allah juga mengatakan bahwa kaumnya yang kafir itu pasti akan mengalami dan menemui siksaan yang sama seperti yang ditimpakan kepada kaum Fir'aun dan Samud. Tafsir ayat 17 sampai 19. Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan dalam bentuk pertanyaan kepada Nabi Muhammad bahwa apakah telah sampai kepadanya tentang kisah Fir'aun dan kaumnya yang telah mendustakan kenabian Nabi Musa, kisah tentang kesombongan Fir'aun dan kekufuran kaumnya, serta akibat dari perbuatan mereka, yaitu ditenggelamkan ke dalam laut. Demikian pula dengan kaum Samud yang telah mendustakan Nabi Soleh sebagai utusan Allah. Mereka telah menyembelih unta yang menjadi tanda sebagai utusan Allah. Mereka telah menyembelih unta yang menjadi tanda kenabiannya. Sebagai akibatnya Allah menurunkan siksaannya kepada mereka dengan menghancurkan negeri mereka serta memusnahkan semua yang ada. Ringkasnya, orang-orang kafir itu sejak dahulu tidak berubah. Mereka selalu mengingkari
kebenaran agama yang dibawa oleh para nabi utusan Allah, mereka tentu akan menerima balasannya sebagaimana kaum-kaum sebelum mereka, bila mereka tidak bertaubat dan kembali kepada jalan yang diridhoi Allah. Ayat 20. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa mereka tidak akan lepas dari kekuasaannya dan tidak akan dapat lari dari jangkauannya. Ayat 21-22. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mulia, tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Tidak ada yang dapat menandingi isi dan susunan kata-katanya, terpelihara dari pemalsuan dan perubahan. Ini sebagai jawaban kepada orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran dengan mengatakan bahwa ia adalah cerita-cerita orang dahulu kala. Kesimpulan 1. Orang kafir sejak dahulu selalu mengingkari kebenaran agama yang dibawa oleh para nabi utusan Allah. 2. Orang yang zalim dan lebih-lebih orang yang menganiaya orang-orang beriman akan tetap mendapat siksa pada setiap waktu di dunia dan di akhirat. 3. Al-Quran adalah kitab Allah yang mulia, tersimpan di dalam Lauh Mahfuz. Tidak ada yang dapat menandinginya, baik isi maupun susunan kata-katanya, serta terpelihara dari pemalsuan dan perubahan. Penutup, surah Al-Hud mengutarakan sikap dan tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir sejak dahulu kepada orang-orang yang mengikuti seruan para nabi dengan mengemukakan beberapa contoh yang telah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Kemudian Allah mengisyaratkan kemenangan orang-orang yang beriman dan akan mengajak orang-orang kafir sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya dalam menghadapi tindakan orang-orang pada masa mereka berada di Mekah. Terima kasih. Demikian surat Al-Hud mulai ayat 17 sampai 22. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku berkalam dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita muliakan bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, panjenenganipun Bapak Haji Dr. Andes Athaillah MPDI, Bapak Kasubag TU, Bapak Ibu Kepala Seksi Penyelenggara, Bapak Ibu Pengawas, sahabat-sahabat penghulu JPU, JFU, pramubakti, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada untian kata yang pantas kami ungkapkan dalam kesempatan yang sangat mulia ini kecuali ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan anugerah karunia yang telah diberikan kepada kita semua, yang pada pagi hari ini kita rasakan bersama-sama, yaitu nikmat sehat. Alhamdulillah, di pagi hari ini
yang penuh nuansa rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengikuti acara sensasi sebagai ajang silaturahmi, sebagai ajang komunikasi, saling tukar informasi untuk bisa berbenah diri, melatih diri, mempersiapkan diri untuk ke depan lebih berkreasi, lebih berprestasi. Inilah salah satu tujuan dari sensasi. Dan pada pagi hari ini yang tampil adalah dari teman-teman penghulu semuanya, kecuali yang satu, yakni Bu Sri. Dan kami yakin hari ini adalah hari yang mulia, hari yang baik. Dan pertama kali mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah berkali-kali mengikuti acara sensasi, sudah banyak mengamati dan mengomentari. Mohon pagi hari ini tidak perlu ditanggapi dan dikomentari, cukup ucapan terima kasih. Bapak Ibu hadirat khususnya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, kita tahu dan sadar, yakin bahwa suatu organisasi atau suatu lembaga bisa dikatakan maju dan unggul itu kalau di dalamnya, di SDM-nya, orang-orang yang ada di dalamnya adalah bisa diajak maju. Suatu lembaga, suatu organisasi tidak bisa dikatakan maju hanya sebatas dari bangunan yang mewah, dari sarana prasarana fasilitas yang memadai. Kita tidak bisa mengatakan suatu lembaga, suatu organisasi itu maju apabila adalah SDM-nya ini tidak bisa diajak maju. Untuk apa? Fasilitas yang memadai. Untuk apa? Sarana prasarana yang sangat siap pakai, tapi SDM-nya tidak bisa melakukan apa-apa. Satu contoh, kantor urusan agama berlantai 2, fasilitas sarana prasarana, komputer, wifi lengkap, tapi di dalamnya satu SDM tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa mumpuni, tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti alat-alat akan terbengkelai, tidak ada gunanya, percuma tak berguna. Tapi kalau lembaganya, kantornya hanya berlantai 1, tapi SDM-nya bermutu, SDM-nya bisa diajak maju, itu akan menjadikan, mewujudkan satu organisasi, satu lembaga yang bisa unggul dan bisa maju. Makanya penataan SDM ini yang perlu kita tata. Salah satu tujuan dari sensasi ini adalah bisa mewujudkan, bisa menciptakan SDM yang bermutu dan bisa diajak maju, agar supaya lembaga kita, kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang, bisa unggul di antara yang lain. Ini adalah tujuan dari sensasi. Makanya tidak perlu dikomentari, tidak perlu ditanggapi, dan kita ikuti dan kita taati, apalagi dirasani. Yang saya mengatakan tak kasih ya tujuan, dan sidik-sidik kalau yang hilang tak kasih barang. Hadirin hadirat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang yang sangat kami hormati, hari ini adalah dari penghulu kantor urusan agama. Jadi tujuan dari sensasi ini adalah sebagai ajang komunikasi, saling tukar informasi. Kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tupoksi kami yang ada di kantor urusan agama, sehingga ini adalah satu berkaitan, kita satu tubuh, kita satu jasad. Kalau jasadil wahid, kalau memang ada masyarakat
ada seseorang yang butuh pelayanan, butuh jawaban, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyampaikan sebagai penyambung lidah kami. Tidak harus kami yang ada di KUA yang menyampaikan, tapi bapak-bapak, ibu-ibu meskipun tidak bergelut di KUA bisa menyampaikan sebagai penyambung lidah kami, khususnya dari bapak ibu pengawas, bapak ibu yang ada di Kementerian Agama bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KUA. Perlu kami sampaikan bahwa kantor urusan agama ini adalah merupakan garda terdepan, merupakan ujung tombak Kementerian Agama sebagai prajurit yang terdepan di kantor urusan di Kementerian Agama. Kementerian Agama Pusat adalah merupakan rumah besar, kemudian di dalamnya ada kamar yang agak besar namanya kantor wilayah, kemudian di sebelahnya lagi ada kamar yang agak kecil namanya kantor kabupaten, kantor Kementerian Agama kabupaten. Kemudian dari kamar-kamar yang besar itu di depannya ada kamar kecil yang semuanya permasalahan, semuanya yang dihadapi masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan ini tumpuan pertama harus dihadapi oleh kamar kecil. Kalau di hotel namanya resepsionis. Inilah namanya kantor urusan agama. Semuanya permasalahan, semua problem masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan masuk awalnya adalah di kantor urusan agama. Sehingga alhamdulillah dengan beberapa pelatihan sekarang ASN, SDM kantor urusan agama dibekali dengan 5S: salam, sapa, senyum, santun, dan sukses. Alhamdulillah sampai saat ini SDM personal KUA sangat ramah-ramah, sangat memanusiakan manusia, sangat rapi, sangat beda dengan tahun-tahun kemarin. Seumpama kok tidak ada yang ramah cuma 1, 2, 3 gitu aja. Mayoritas alhamdulillah beda dengan tahun kemarin. Itu untuk ASN-nya, untuk pegawai di KUA. Tapi kalau dalam penghulunya, apalagi kepala KUA-nya, ini harus mempunyai 3 sifat yang harus dimiliki oleh penghulu, apalagi kepala KUA, yakni dewoso. Dewoso di sini panjenengan tidak salah mengartikan dewoso, gede, browo, dan roso. Ini harus 3 sifat dimiliki oleh penghulu-penghulu yang ada di wilayah, khususnya Kabupaten Rembang, umumnya se-Indonesia. Panjenengan tidak salah tafsir, salah mengartikan. Dewoso di sini gede. Ini harus punya gede pengaburannya, harus gampang memaafkan, tidak mudah marah, bisa mengayomi, bisa memberi perlindungan kepada masyarakat, bisa memberi solusi kepada masyarakat yang ingin memecahkan problemnya, yang ingin kita layani. Ini adalah punya wawasan yang luas, gede pengaburannya, gampang memaafkan, gak gampang muling-mulingan. Yang kedua, dowo. Dowo di sini bukan berarti dowo barang tidak, tapi dowo sembarangnya. Dalam arti dowo ilmunya, panjang pengetahuannya, luas pengalamannya. Semakin dia jam terbangnya tinggi, semakin pula dia akan lebih cerdas, lebih tanggap, lebih arif, lebih pintar daripada petugas-petugas yang tidak jam terbangnya tinggi. Kemudian roso, kuat. Di sini adalah punya makna kuat dalam memegang prinsip. Kalau kita sudah punya prinsip sesuai dengan aturan perundang-undangan, sesuai dengan regulasi yang ada,
kami yakin petugas yang ada di lapangan di kantor urusan agama tidak gampang diombang-ambingkan oleh siapapun, tidak mudah terkecoh oleh keadaan apapun, karena kita punya prinsip yang kuat, punya pendirian yang kuat, yakni roso. Jadi diwoso ini adalah 3 sifat yang harus dimiliki oleh petugas-petugas yang ada di KUA. Makanya ibu-ibu nyuwun sewu, tidak usah bermimpi untuk menjadi penghulu, karena tidak punya sifat 3 ini diwoso. Kalau punya seumpama punya hanya roso, punya prinsip, yang punya sifat dewa hanya bapak-bapak. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masuk ke materi tugas dan fungsi KUA. Ini kalau kita melihat dari PMA nomor 34 2016 ada 10 macam tugas dan fungsi KUA. Kita banyak 10, cuma yang berkaitan dengan tugas-tugas kita yang ada di KUA hanya 18. Oke, lanjut. Hanya 18. Ini yang perlu panjenengan sampaikan, bahwa ada tugas KUA mulai dari pendaftaran nikah, rekomendasi nikah, sampai ada namanya pusaka sakinah. Ini tidak perlu kami sampaikan. Yang jelas tugas-tugas di KUA itu adalah banyak sekali. Akan tetapi personal KUA sangat-sangat minim, akan tetapi banyak dari teman-teman yang ada di KUA siap untuk melaksanakan tugas sesuai diamanatkan oleh Kementerian Agama pusat ke kami. Kami tidak bisa menyampaikan beberapa hal karena durasi waktu yang sangat mepet. Ini bersyarat pendaftaran nikah. Oke, lanjut Bu. Ada berkas-berkas yang harus dilengkapi pada waktu pendaftaran. Makanya kalau itu ya bisa kopi, kemudian rekomendasi. Saya cuma ngambil 2 hal yang berkaitan dengan masyarakat yang sering kita hadapi. Lanjut Bu. Dispensasi pengadilan agama bagi jatin yang belum genap usia 19 tahun. Oke, lanjut. Saya akan menyampaikan yang duplikat buku nikah. Ini panjenengan bisa menyampaikan ke masyarakat, kalau kita tulisnya KUA mengeluarkan duplikat buku nikah ini apabila buku nikahnya hilang, dengan syarat harus disertai surat kehilangan dari Polres Kabupaten. Kemudian yang kedua, buku nikah rusak harus dibuktikan dengan rusaknya buku nikah. Kalau kita amati syarat dari duplikat buku nikah ini mudah. Kalau hilang berarti harus ada surat kehilangan dari Polres. Kalau rusak harus dibuktikan dengan buku nikah yang rusak. Yang pertama, buku nikah yang hilang ini prosedurnya adalah dari masyarakat yang merasa kehilangan surat nikah ke balai desa untuk membuat surat pengantar, kemudian ke KUA untuk membuat surat pengantar menunjukkan bahwa nomor register ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ini kemudian sebagai dasar untuk membuat surat kehilangan di Polres Rembang. Setelah keluar dari Polres Rembang membawa surat sakti berupa surat kehilangan, KUA berhak untuk membuat surat duplikat buku nikah. Secara implisit mudah, gampang. Akan tetapi ternyata setelah kita hadapi di masyarakat, surat nikah itu hilangnya bukan serta-merta hilang, bukan hilangnya memang benar-benar hilang, tapi hilangnya karena memang dipakai jaminan di bank. Surat nikah karena punya harga yang mahal bisa dijadikan sebagai anggungan di gajian atau di operasi. Karena dia termasuk nasabah yang nakal, tidak bisa ngangsur, akhirnya lebih baik hilang surat nikah di bank daripada dia harus mengeluarkan beberapa banyak biaya. Akhirnya dia minta surat Polres. Ke KUA dapat surat nikah. Akhirnya apa yang kami hadapi dari mantri bank
dari koperasi, dari pegawai gantian menghadap kepada saya. Kenapa? Ada orang satu punya 2 surat nikah. Kenapa Bapak bisa mengeluarkan duplikat padahal surat nikah ini saya bawa? Kemudian saya jawab, kenapa Bapak tidak mengonfirmasi kepada saya kalau surat nikah atas nama ini panjenengan sebagai jaminan, jika kami tidak tahu kalau surat nikah itu betul-betul hilang. Akhirnya dari mereka tidak terima. Karena apa? Akibat dari keluarnya duplikat surat nikah bisa mengakibatkan dia akan kehilangan, menjadikan kredit macet. Ini adalah dengan seri, dengan wawancara kami, akhirnya mereka juga mau menerima. Ataupun hilangnya itu bukan karena hilang, tapi memang benar-benar disimpan oleh pasangannya. Yang satu ingin bercerai, yang satu ingin mempertahankan keluarganya. Disimpan. Akhirnya pihak pasangannya ingin mengajukan ke pengadilan, ingin bercerai dan syarat utamanya adalah surat nikah, akhirnya minta di KUA. Ternyata setelah kami keluarkan berdasarkan surat kehilangan dari Polres, duplikat nikah kami keluarkan, ternyata dari pasangan yang membawa surat nikah tidak terima masuk ke KUA. Kenapa Bapak bisa mengeluarkan surat nikah padahal surat nikah asli saya bawa? Dia mentang-mentang dia tidak terima. Akhirnya saya jawab, kenapa Bapak membawa surat nikah yang bukan haknya panjenengan? Yang hak panjenengan itu yang sholat, yang hijau adalah milik istrinya sampean, mestinya harus dikembalikan kepada istrinya sampean. Tapi ini saya mungkin mempertahankan keluarga saya. Inilah karena tidak keterimaan dia mentang-mentang di KUA. Makanya ini kami sampaikan di awal, kalau tidak mempunyai 3 sifat dimoso, ini akan semakin ramai di kantor. Alhamdulillah dengan hati kehatian, dengan wawancara, dengan sharing yang baik, alhamdulillah dari mereka bisa menerima. Karena duplikat nikah selama KUA ada dasar dari Polres surat kehilangan, siap untuk mengeluarkan duplikat nikah.